Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bapak Ibu. Kita bertemu lagi pada diskusi topik 1 tentang konsep dasar pembelajaran bilangan berbasis aktivitas bagi ABK. Jadi Bapak Ibu kurang lebih pada kerangka konseptual ini kita punya dua disiplin ilmu, ya Bapak Ibu, disiplin pendidikan khusus dan disiplin ilmu pendidikan matematika. Jadi pada mata diklat ini kita berusaha mengkombinasikan antara disiplin ilmu pendidikan khusus dengan pendidikan matematika menjadi strategi pembelajaran konsep bilangan bagi ABK. Theoretical framework-nya Bapak Ibu itu diambil dari translation model dari Profesor Richard Lesch di Amerika Serikat. Beliau menyatakan bahwa pembelajaran matematika akan lebih bermakna ketika melibatkan 5 unsur ini Bapak Ibu, yaitu real world context, konteks dunia nyata, concrete model, model konkret, picture, gambar, verbal simbol, simbol verbal, dan written simbol atau simbol tulisan. Nah, ini Bapak Ibu, yang pertama ini kita bisa menggunakan batang kuesioner untuk pembelajaran bilangan bagi ABK begitu. Ini batang kuesionernya bisa dari batang yang dari kayu, Bapak Ibu. Kalau tidak ada, silahkan dibuat dari kertas begitu ya, Bapak Ibu, yang tebal gitu, silahkan bisa juga. Nah, misalnya untuk penjumlahan Bapak Ibu 3 ditambah 4 begitu ya. Nah, nanti 3-nya, batang kuesioner 3-nya, terus ada batang kuesioner 4-nya, disambungkan atau didekatkan Bapak Ibu menjadi seperti ini, begitu ya. Nah, nanti anak diminta mencoba batang mana yang dapat menutup kedua sambungan batang di atas. Nah, nanti ternyata yang dapat menutup adalah batang 7. Artinya adalah 3 ditambah 4 itu 7 gitu Bapak Ibu. Jadi bagi anak ini akan membantu karena ada representasinya, ada bendanya begitu. Selanjutnya Bapak Ibu misalnya pengurangan, 8 kurang 3, batang 8. Nah, nanti tempelkan batang hijau yang nilainya 3 di bawah batang coklat yang nilainya 8 gitu, misalnya begini. Nah, ini. Nah, ada ruang kosong. Nah, ruang kosong itu anak diminta untuk mencoba batang apa yang dapat menutup ruang kosong di atas. Ternyata setelah dicoba-coba, yang menutupnya adalah batang yang 5, yang angka 5 begitu. Jadi sehingga 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Jadi itu kurang lebih ada bendanya gitu Bapak Ibu, ada visualisasinya, malah ada model konkretnya begitu, tidak hanya visual. Contoh perkalian misalnya 3 kali 4 dalam arti penjumlahan berulang 4 tambah 4 tambah 4. Nah, nanti sambungkan ketiga batang 4 di atas seperti ini. Anak diminta mencoba batang apa yang dapat menutup ketiga batang di atas. Nah, ternyata yang dapat menutupnya adalah batangnya kan sampai 10. Oh, 10 masih kurang, ditambah batang 2. Artinya apa? 3 kali 4 itu 12. Gitu. Untuk pembagian, contoh 9 dibagi 3. Dalam arti pengurangan berulang ya Bapak Ibu ya. 9 dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3. Gitu. Nah, 9-nya ambil batang hijau muda yang nilainya 3. Nah, itu. Anak diminta mencoba berapa banyak batang hijau muda yang diperlukan untuk menutup batang biru yang 9. Ternyata banyaknya batang 3 adalah 3. Jadi 9 dibagi 3 adalah 3. Karena banyaknya batang 3-nya adalah 3. Gitu Bapak Ibu. Nah, nanti untuk konsep pecahan bisa dengan lingkaran ya Bapak Ibu ya. Ada lingkaran, pecahan lingkaran begitu. Ini bisa Bapak Ibu ada warna black gitu ya, hitam gitu. Nanti Bapak Ibu buat dari kardus begitu atau kertas tebal begitu. Silahkan begitu ya dibagi-bagi. Nanti contoh dalam bentuk animasinya ada di LMS, Bapak Ibu silahkan dilihat. Nah, untuk strategi pembelajaran konsep bilangan bagi tunanetra itu yang disarankan ICEVI itu pakai Sempoa, Bapak Ibu pakai Abacus. ICEVI ini adalah International Council for Education of People with Visual Impairment, itu bagi yang hambatan penglihatan itu disarankannya pakai Abacus begitu. Nah, ini banyaklah Bapak Ibu tutorialnya Bapak Ibu yang untuk Abacus ini silahkan. Ada juga saya pernah melihat di Pempateka Matematika di Yogyakarta itu membuat tabel perkalian braille begitu Bapak Ibu. Jadi ada perkalian, tabel perkalian tapi ada braille-nya. Kalau tidak salah bahannya ini ada paku payungnya nih Bapak Ibu untuk timbulnya gitu ya.
Ada juga berdasarkan jurnal itu di jurnal psikologi di Undip itu menggunakan jari matika untuk yang tunanetra ini Bapak Ibu. Jadi silakan bagi yang tertarik jari matika bisa juga digunakan untuk pembelajaran konsep bilangan bagi anak tunanetra. Nah ini keterangannya Bapak Ibu ya, silakan kalau yang tertarik ada di bukunya, ada di mungkin di YouTube-nya begitu. Nah, kesimpulan Bapak Ibu ya, strategi pembelajaran konsep bilangan di sekolah luar biasa atau di sekolah inklusif dapat dimodifikasi dari teknik mengajarkan konsep bilangan di sekolah umum. Namun tetap harus disesuaikan dengan karakteristik siswa berkebutuhan khusus itu sendiri dengan memperhatikan kebutuhan dan pengalaman siswa sehari-hari. Jadi kita memang harus menyesuaikan dengan ABK, misalnya yang mengalami hambatan intelektual itu memang harus dengan benda nyata, dengan ada benda nyatanya, model konkretnya agar tidak terlalu mengandalkan abstraksi begitu ya Bapak Ibu. Kalau untuk ABK yang dengan hambatan intelektual. Itu saja Bapak Ibu diskusi kita untuk topik satu ini. Tetap semangat mempelajari materi yang ada di LMS Bapak Ibu. Silahkan. Terima kasih. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.